Selamat malam. Baik, kami mic kepada Bapak Ketua KPU RI. Para paslon kami harap tetap berada di panggung. Pak Prabowo, izin Pak. Pak Prabowo tetap ada di panggung, Pak. Terlebih dahulu, Bapak. Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengakhiri debat Capres ketiga tanpa salaman. Hal itu dikonfirmasi oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers usai debat. Terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya, terima kasih, itu aja Pak. Ya, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Anies mengatakan, pas sudah selesai saya mencari Prabowo, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus bersalaman. Sebelumnya, usai debat, Anies dan Ganjar terlihat salaman. Begitupun juga Ganjar dan Prabowo, namun tidak terlihat adegan bersalaman antara Prabowo dengan Anies. Namun, Wakil Prabowo Gibran Rakabuming Raka terlihat menghampiri Wakil Anies Muhaimin Iskandar untuk bersalaman, sambil membungkukkan badan. Sementara itu, Prabowo saat ditanya kenapa tidak salaman dengan Anies Baswedan, ia menjawab, dia nggak datang ke saya lebih tua, lebih senior. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, ya. Sebelumnya, Anies Baswedan memang sempat berupaya untuk menghampiri Prabowo untuk berjabat tangan, namun Prabowo sudah menghilang dari atas panggung. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Jangan sia-siakan hak pilih Anda pada 14 Februari 2024. Suara Anda sangat berharga untuk menentukan masa depan Indonesia. Akhirnya, saya Valerina Daniel. Ya, dan saya Ardianto Wijaya. Selamat malam dan Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Prabowo. Pak Terima kasih banyak, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Prabowo. Terima kasih, Pak Anies. Terima Kita kasih, selfie dulu, Pak Bapak. Ganjar. Baik, Ya. mohon izin kita selfie dulu, Kita Bapak. foto dulu. Ukurannya jangan-jangan Kan cukupnya Mbak ini Mas Gibran ini 300 ribu nggak? lebih ini kayaknya ini. Karena kita sama-sama cat lover ya Pak ya, punya kucing Bapak Bobby Pak ya, Bobby. Saya sudah punya 6 kucing. Udah punya 6, sekarang kami 4. Oke. Momen hangat tercipta di acara ulang tahun Mata Najwa ke-13. Saat itu, Najwa inisiatif untuk membuat para calon presiden dan calon wakil presiden saling bertukar kado. Ada sebuah momen lucu tercipta saat Anies Baswedan memberikan hadiah kepada Prabowo Subianto. Hal itu terjadi ketika Anies hendak mengajak berjabat tangan, namun tidak digubris oleh Capres Gerindra. Tangan Betul nggak, berkuda Pak? ini. Betul ya Pak Bro? Betul, ini Betul. 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 Mahal. mahal Mas. Masa 300.000 ini? Diskonnya gede lah. Gede. Diskonnya gede. Keren, terima kasih. Sama satu lagi. Boleh dong saya bawa satu lagi nih. Buat 10 tahun Mata Najwa. 13 tahun Mas. 13 tahun Mata Najwa. 13 tahun Mata Najwa. Salaman yang diulurkan Anies tidak diterima oleh Prabowo karena sang capres sibuk mengemas hadiah yang diberikan kepadanya. Anies menyiapkan hadiah berupa sarung tangan berkuda untuk Prabowo Subianto. Hadiah itu pun langsung dicoba olehnya. Diberi hadiah untuk mendukung hobinya, Prabowo pun terlihat riang. Ia pun langsung mencoba sarung tangan pemberian Anies. Sayangnya saat hendak mencobanya, sarung tangan tersebut terlihat tidak muat masuk ke dalam tangan Prabowo. Meski begitu, ia tidak lupa mengucapkan terima kasih sembari mengemas pemberian Anies untuk masuk lagi ke dalam paper bag. Di sisi lain, Prabowo memberikan hadiah berupa bantal kucing untuk Anies Baswedan. Hadiah tersebut diberikannya karena keduanya sama-sama cat lover. Karena kita sama-sama cat lover, kucing Bapak Bobby kan, kata Anies. Cukup nggak Mas ukurannya? Jangan-jangan? Kan cukupnya Mbak ini. Mas Gibran ini 300 ribu nggak? lebih ini kayaknya ini. Karena kita sama-sama cat lover ya Pak ya, punya kucing Bapak Bobby Pak ya, Bobby. Saya sudah punya 6 kucing. Udah punya 6, sekarang kami 4. Oke. Itu gambar Bobby atau gambar siapa itu? Wah ini kelihatannya Kayaknya gambar kucingnya Mas Anies itu. Iya Mas Gibran. Setelah memeluk Prabowo saat menerima hadiah, Prabowo kemudian mengatakan bahwa kucingnya saat ini sudah ada 6 ekor, sedangkan Anies memiliki 4 ekor. Insiden Prabowo tidak menjabat tangan juga terjadi saat Prabowo menghadiri Mujadalah Kiai Kampung.
Ada satu pertanyaan yang saya simpen-simpen untuk Pak Prabowo. Saya perhatikan sering menari, Pak. Bapak, akhir-akhir ini. Itu dari mana? Apakah memang dari dulu? Apa sekarang baru diingatkan kembali memori masa lalu? Atau kenapa sekarang Bapak ringan sekali menari? Waduh, ini bukan rahasia kalau gitu ya. Jadi begini, ini keadaan, ini cerita yang sebenarnya. Jadi di keluarga saya, kakek saya, eyang saya Pak Margono, kan orang Jawa dari Banyumas zaman itu ya, tidak ada hiburan kecuali wayang. Jadi tiap kali saya ke rumah eyang saya disambut dengan tarian kayak begitu. Sisi Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku merisaukan joget gemoy Prabowo Subianto yang dinilai kerap dilakukan tanpa memperhatikan situasi. Reza mengaku khawatir dengan kapasitas eksekutif functioning Capres nomor urut 2 tersebut. Eksekutif functioning sendiri adalah seperangkat proses kognitif yang terkait kemampuan manusia mengelola informasi, kemudian membuat keputusan yang solid. Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risaukan, toh dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara. Reza mengaku mendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 dan terpukau oleh kegesitan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, joget gemoy Prabowo adalah strategi pencitraan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia sehat. Reza menyebut hal serupa pernah dilakukan oleh Donald Trump dan Boris Yeltsin, mantan Perdana Menteri Rusia. Kedua tokoh itu diketahui juga berjoget dalam rangka meyakinkan publik bahwa mereka sehat. Akan tetapi, Reza menyebut Trump dan Yeltsin asik bergoyang saat berada di panggung atau saat musik mengalun. Itu pun hanya 1-2 kali. Trump dan Yeltsin tidak menggunakan joget sebagai strategi pencitraan diri yang dilakukan terus-menerus. Pada titik itulah, Reza menilai joget Prabowo bermasalah. Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik bulat dan seperti tidak kenal situasi. Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas, Prabowo justru menanggapi jawabannya dengan berjoget. Reza menyampaikan bahwa joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara, ditambah pernyataan-pernyataan Prabowo yang serba mengambang dan terputus, membuatnya was-was akan eksekutif functioning Prabowo. Reza menjelaskan joget Prabowo terkesan sebagai kompensasi sekaligus mengalihkan perhatian audiens atas kemampuan berpikir tuntas dan strategis Prabowo yang turun jauh di level tertinggi pejabat negara. Ia pun mengingatkan bahwa strategi joget bisa menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, Reza menilai ketika orang-orang dekat Prabowo mengarahkannya terus berjoget, hal tersebut tidak melatih Prabowo memulihkan eksekutif functioningnya, tetapi justru menumpulkan kapasitas kognitif Prabowo. Sudah hampir 2 jam debat berlangsung, eksekutif functioning Prabowo tertakar, dan Reza mengaku berempati kepada Prabowo. Tapi indikator nggak stabil tuh apa? Karena tadi Pak Prabowo joget loh. Kalau joget tuh artinya stabil atau nggak? Masih seneng nih dong, masih seneng. Itu bisa mencoba membalance ketika tensi coba naik. Ketika ketidakstabilan mulai muncul ya di balance. Jadi menurut Bang Masinton itu upaya untuk mengkompensasi ketinggian emosi dengan joget. Gue cuma hanya menerjemahkan. Ya, maksudnya itu. Iya. Persis seperti yang Mbak Nana sampaikan. Apakah sependapat? Calon Presiden Prabowo Subianto berjoget dan loncat-loncat usai menyampaikan pidato dalam acara pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres di kantor KPU Jakarta. Baik, kami mengucapkan terima kasih pasangan calon presiden dan juga wakil. Prabowo mendapatkan giliran kedua untuk menyampaikan pidato. Hal itu senada dengan nomor urut yang didapatkan di Pilpres 2024, yakni nomor 2. Setelah Prabowo selesai menyampaikan pidatonya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampak menghampiri Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming Raka. Mereka lalu melakukan tos dan saling bersalaman. Prabowo tampak berjoget dan loncat-loncat kecil, seraya kembali ke tempat duduknya.
Bukan kali ini saja Prabowo Subianto melakukan aksi kocak. Sebelumnya ia pernah menggebrak meja hingga berbuat kocak kepada wartawan. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Banyak netizen mempertanyakan apa maksud Prabowo di usia yang sudah udur kemudian melakukan joget-joget kecil. Apakah untuk kampanye kepada generasi Z?